Bab 1121. Dua persyaratan. Bang Jun duduk di sana dengan sedikit senyum di wajahnya. Apa yang dia katakan sangat sopan, tetapi ada nada menghina dan tinggi dalam suaranya, bahkan dengan sedikit ancaman tidak menyembunyikannya. Perkembangan Syam Group bisa dikatakan sebuah keajaiban. Jika kamu tiba-tiba dirobohkan, saya pikir akan sangat sulit untuk mencapai pencapaian hari ini. Bang Jun tersenyum. Hal itu, saya yakin kalian berdua pasti tidak mau. Dan selangkah kami bukanlah perusahaan yang terburu-buru menuju kepunahan. Kami bersedia memberikan kesempatan kepada rekan-rekan kami. Gray Z memandang Bang Jun dan tertawa. Bagaimana dengan kondisinya? Dia tidak ingin berbicara terlalu banyak omong kosong. Ada pepatah yang mengatakan bahwa Anda tidak bisa terlalu cepat tanpa keuntungan, dan juga ada pepatah mengatakan bahwa Anda tidak bisa mengambil harta karun tanpa pengorbanan. Bang Jun ini datang ke Syam untuk berdiskusi sebelum persidangan, dia pasti sedang gelisah. Sebenarnya, ini bukan syarat. Bang Jun tersenyum dan berkata dengan santai. Hanya saja Syam yang ingin mundur pasti harus membayar sejumlah harga. Kami meminta kepada Tuan Z tidaklah banyak. Dia mengulurkan dua jari. Pertama, hak paten untuk produk baru yang dipasarkan di utara ini harus ditransfer kepada kami. Kedua, Syam memberi kompensasi kepada Selanka sebesar $1 miliar AS. Apakah itu cukup bagi kalian? Tanya Gray Z. Kalau menurutku itu tidak cukup. Bang Jun terkejut. Hanya $1 miliar AS. Tampaknya kerugian Selanka selama periode ini tidak lebih rendah dari 1 miliar. Saya pikir kami seharusnya memberi kompensasi $2 miliar AS. Tuan Z, apakah Anda bercanda? Bang Jun sedikit terkejut, tidak mengetahui apa maksud Gray Z. Masa itu tidak cukup? Mungkinkah keluarga Syam sudah takut bersedia membayar harga yang lebih tinggi untuk mencapai rekonsiliasi? Anda yang membuat lelucon duluan, kata Gray Z ringan. Wajah Bang Jun memerah sebelum dia menyadari bahwa dia ditipu oleh Gray Z. Tuan Z, saya datang ke sini dengan tulus. Bang Jun tidak peduli apa yang dikatakan Gray Z. Persyaratannya bisa didiskusikan. Kami, Selanka, masih bersedia memberi Syam kesempatan ini. Sekarang Selanka telah mengatakannya. Ketika memiliki inisiatif ini, dia tidak takut Syam akan menolak untuk menyerah. Begitu banyak air kotor menunggu untuk dituangkan ke kepala Syam. Mereka tidak akan mau mengorbankan reputasi Syam, bukan? Syarat yang ditawarkannya tentu saja bukan syarat akhir. Kedua belah pihak bisa terus berjuang dan bernegosiasi, namun setidaknya harus mendapatkan hak paten atas produk baru tersebut. Kamu bersedia memberi Syam kesempatan? Darah Syam benar-benar marah. Dia belum pernah melihat orang yang begitu tidak tahu malu. Datang untuk memeras, mengancam, dan bahkan mengatakan bahwa mereka ingin memberi Syam kesempatan. Jangankan memberi ganti rugi miliaran dolar, tidak mungkin bagi Syam memberikan Selanka hak paten atas produk barunya. Ini milik Syam dan Selanka tidak punya hak atau kualifikasi untuk mengambilnya. Suara darah Syam menjadi dingin. Aku, Syam, tidak akan memberi Selanka kesempatan itu. Wajah Bang Jun merosot setelah mendengar ini. Nona Syam, mungkin Anda tidak tahu bagaimana situasinya sekarang. Apakah Anda ingin saya memberitahu Anda? Tidak perlu. Gray Z langsung melambai. Mari kita lihat di pengadilan. Ku beritahu kalian orang-orang di belakang Selanka, mencoba menggunakan metode ini dan datang untuk merampok Syam. Kalian benar-benar mendatangi orang yang salah. Kamu, Bang Jun berdiri. Tahukah kamu bahwa kamu telah melewatkan kesempatan terakhir? Aku tahu, Selanka mulah yang telah melewatkan kesempatan terakhir.
Grey Z langsung melambai. Bawa para tamu. Grey Z. Bang Jun kesal. Dia berjanji pada Jinggo dia akan mencoba yang terbaik untuk memberi Syam tekanan yang cukup untuk memaksa mereka menyetujui rekonsiliasi sebelum sesi pengadilan, tetapi Grey Z sepertinya tidak tahu mana yang baik atau buruk. Plak. Bab Bab 1122. Aku sedang mengamati. Sebelum dia selesai berbicara, Grey Z melangkah maju dan menamparkan langsung wajah Bang Jun. Suaranya renyah. Namaku, kamu juga tidak memenuhi syarat untuk memanggilnya. Alis Grey Z mengernyit. Hawa dingin menembus, dan kata-kata kasar Bang Jun tenggelam, dia tidak berani mengatakannya. Kamu. Dia ragu-ragu untuk waktu yang lama, tetapi tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia hanya berani menutupi wajahnya dan berdiri di sana, marah dan tidak berdaya. Kembalilah dan beritahu orang di belakangmu. Selangkah aku sedang mengamatinya. Bang Jun tidak tahu apa yang dikatakan Grey Z. Di dunia ini, siapapun yang diincar oleh Grey Z tampaknya hanya memiliki satu hasil akhir, yaitu menghilang. Benar-benar menghilang. Bang Jun tidak berani mengatakan apa-apa, dan pergi dengan suram. Tampaknya Selangkah tidak terlalu percaya diri. Jika mereka yakin akan kemenangan, mereka tidak perlu mengirim seseorang untuk datang bernegosiasi. Tetapi tidak baik mengirim seseorang seperti ini. Dia ingin menggunakan kekuatannya untuk menekan orang lain, dan dia tidak melihat siapa yang duduk di seberangnya. Darah Syam sedikit mengernyit. Suamiku, pria di belakang Selangkah. Mungkin, dia memiliki kontak dengan orang luar negeri yang menginginkan tambang liar di wilayah barat laut. Grey Z menyipitkan matanya dan berkata dengan ringan. Saat itu, dia meminta Rian untuk melakukan operasi kilat menyapu perusahaan-perusahaan di wilayah barat laut yang mengangkut mineral langka ke luar negeri. Dia pasti sudah menghilangkan kue lezat banyak orang. Sekarang Syam bukan hanya sebuah perusahaan, tetapi juga memiliki tanggung jawab yang berbeda. Jangan khawatir. Aku yakin, Right Song itu cukup menarik. Grey Z tersenyum. Mari kita menunggu pertunjukan yang bagus. Setelah berbicara, Grey Z tidak lagi memikirkan masalah ini, dan berbalik untuk mencari Mita Chan untuk meminta makanan ringannya. Ketika Bang Jun kembali ke perusahaan, dia langsung pergi ke Jinggo, wajahnya tampak suram. Tuan Jinggo, Grey Z tidak tahu mana yang baik atau buruk. Dia bahkan berani memukuli saya. Bang Jun kesal. Kita harus benar-benar menghancurkan Syam. Jinggo memandang Bang Jun di depannya, dan menatapnya dengan histeris. Alisnya berkerut lebih dalam. Dia selalu berada di utara, meski belum pernah melihat wajahnya, dia juga tahu betapa menakutkannya pergerakan besar di utara beberapa waktu lalu. Lusinan keluarga besar menghilang dalam semalam, dan bahkan keluarga paling kaya, keluarga Pang pun musnah. Tidak mungkin bagi orang biasa untuk mengetahui hal itu, tetapi dia mengetahuinya melalui beberapa saluran bahwa semua ini terkait dengan Syam dan Grey Z. Grey Z adalah nama yang paling tidak ingin didengar oleh orang-orang dari utara. Karena itu berarti kehancuran. Gur. Memikirkan hal ini, dia menelan ludah. Ketakutan di dalam hatinya semakin kuat. Jinggo. Teriak Bang Jun tergesa-gesa saat melihat Jinggo dalam keadaan linglung, seolah tidak mendengarkan kata-katanya sendiri. Begitu Jinggo tersadar, ekspresinya sedikit malu dan bahkan lebih putus asa. Karena Syam menolak untuk berdamai dan melepaskan kesempatan ini sendiri, maka jangan salahkan kita karena bersikap tidak sopan. Ya Tuan Jinggo, di sisi pengacara, mereka juga sudah siap.
Pihak Syam mengundang Right Song, dan ku dengar dia itu gagap. Jinggo melambai, tidak ingin mengatakan apa-apa, dan langsung pergi meninggalkan Bang Jun. Dia ingin menasehati Baumol untuk tidak menentang Grey Z. Setidaknya untuk saat ini, tidak ada satu orang pun yang menentang Grey Z yang bisa hidup hingga hari ini. Yang lain tidak mengetahuinya. Bukankah Baumol akan memeriksanya sendiri? Dengan kekuatan keluarga Baumol, dia seharusnya bisa mengetahui beberapa hal. Dia takut keluarga Baumol ini masih belum menatap Grey Z. Jinggo duduk di sana dengan alis berkerut, dia ragu-ragu. Apakah dia harus melakukan pengkhianatan? Bab 1123. Selamat untuk Tuan Z. Tidak ada yang lebih penting daripada hidup. Apa itu uang, apa itu status? Lagian, apa dia berstatus? Bahkan meski dia adalah orang Sri-Lanka yang bertanggung jawab atas wilayah Sunrise, memiliki kendali mutlak atas wilayah ini, namun terkait dengan pasar Sri-Lanka yang semakin terkompresi dan keinginan yang kuat untuk mengontrol dari keluarga Bau, dia tidak dapat ditinggalkan tanpa apa-apa. Jinggo ragu-ragu. Ring-ling-ling. Dia masih sedang berpikir, ketika telepon tiba-tiba berdering. Jinggo melompat kaget. Dia segera menyambung. Tuan Baumol. Wajah Jinggo berubah saat dia berbicara. Tidak masalah. Sama sekali tidak masalah, kita pasti akan memenangkan gugatan dan Syam akan dihancurkan. Jika kamu gagal, saya akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Wajah Gao menjadi pucat dan tenggorokannya langsung kering. Apakah Baumol ini mencoba memaksa dirinya sendiri sampai mati? Setelah menutup telepon, Jinggo mengertakkan gigi, marah dan tidak terima. Setelah sekian lama terdiam, dia menarik napas dalam-dalam, mengambil telepon pribadi yang jarang digunakan, dan memutar nomor yang telah lama disimpannya. Gugatan antara Sri-Lanka dan Syam di kalangan industri dan bahkan di seluruh Sunrise menyebabkan terjadinya keributan. Banyak orang mengira Sri-Lanka sedang menyentuh porselen dengan sengaja berusaha menjebak Syam dan mencuri hak paten Syam. Ada juga beberapa orang yang tidak bisa membedakan antara benar dan salah, mengatakan bahwa itu adalah pencurian dari Syam dan menuntut permintaan maaf dan membayar kompensasi. Grey Z tidak memperhatikan ini, bagaimana dia bisa peduli pada beberapa anjing yang menggonggong. Tuan Z, kami sudah siap. Ada lebih dari 30 tumpukan file data di depan Right Song. Semuanya disortir oleh departemen terkait di grup Syam sesuai dengan persyaratannya. Apa kau yakin? Grey Z bertanya. Hasil yang kuinginkan bukan hanya untuk menang, tapi juga Sri-Lanka harus mendapat kehancuran. Wajah Right Song sedikit memerah. Saya memiliki 70% kepastian hasil yang diinginkan Tuan Z. Dia tidak mengatakan 100%. Grey Z mengangguk. Keluarga Song bisa melakukan hal besar ini. Selamat kepada keluarga Song. Setelah selesai berbicara, dia langsung meraih tangan darah Syam dan berjalan menuju galeri pengadilan. Right Song mengambil urusan hukum Syam dan langsung pergi ke kursi terdakwa. Di tempat pengadilan, banyak orang datang. Tidak hanya kolega di industri, tetapi juga orang-orang dari keluarga besar di utara. Tidak diragukan lagi bahwa mereka menyaksikan kegembiraan, dan beberapa orang ingin melihat kesialan Syam. Mereka sangat ingin melihat Syam menderita kerugian. Tapi melihat Grey Z datang, 5 atau 6 baris orang segera berdiri dan mengangguk dengan hormat. Orang dengan status tertentu berani menganggukkan kepala, seolah-olah menyapa orang tanpa status, bahkan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun, menahan napas, seperti tiang kayu.
Setelah dilirik oleh Grey Z, mereka tidak bisa bernapas. Grey Z tidak melihat mereka lagi dan berjalan langsung ke Bayu Song, dan membawa darah Syam untuk duduk. Tuan Z. Bayu Song tersenyum, "Selamat Tuan Z." Bayu Song datang untuk memberi selamat pada terdakwa. Darah Syam benar-benar ingin tertawa. Mengapa mengucapkan selamat? Selamat kepada Syam, pintu jalan menuju ekspansi ke luar negeri telah terbuka, kata Bayu Song. Darah Syam menatapnya dengan serius dan terdiam untuk waktu yang lama sebelum berbalik untuk melihat Grey Z. "Saya tahu sekarang, mengapa Anda mengatakan bahwa keluarga Song telah melakukan hal yang besar." Grey Z tersenyum dan menepuk tangannya tanpa berbicara. Adegan kecil semacam ini tidak mengharuskannya untuk berakting. Segera orang-orang dari Sri Lanka datang, dan beberapa orang yang datang untuk menonton. Semuanya memandang darah Syam dan Grey Z. Salah satu dari mereka memiliki wajah timur, tetapi hatinya agak membela ke barat. Seorang pria, dia benar-benar melepas topinya dan mengangguk kepada darah Syam dengan sopan seolah-olah mereka adalah teman.